Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan SIG. Mungkin ada yang tahu apa itu singkatan dari SIG? Bangil ke Jakarta pada tanggal 29 Desember 2011 sampai 1 Januari 2012. Hasil kerja ini disusun oleh kelompok 18 dengan pembimbing Dr. Andanul Khaironi, dengan ketua Ahmad Irwansyah, dan anggota saya sendiri Muhammad Abu Turanggaini, lalu Aditya Irawan, Nirwan Andrianto, Billy Arsyah, Franciscus Pradana, Maharani, Devi Rizkia, Risa Aristia, dan Eka Di Prasetyo. GIS. Apakah itu GIS? GIS adalah singkatan dari Geographic Information System. Dalam bahasa Indonesia-nya, Sistem Informasi Geografi atau SIG. SIG adalah suatu alat yang digunakan untuk memproses data input, manajemen, output, data spasial, atau data yang bereferensi geografis. Baik, selanjutnya akan diberikan oleh rekan kami, Risa Aristia. Tujuan GIS adalah untuk memudahkan kita memperoleh informasi yang telah diolah dan disimpan sesuai dengan atribut data lokasi. Ciri utama yang dapat dimanfaatkan oleh GIS adalah untuk memelihara, untuk memudahkan kita dalam mencari lokasi yang selanjutnya akan Selanjutnya adalah manfaat dari SIG. Yang pertama adalah SIG berguna sekali pada bidang perindustrian, misalnya untuk memantau pabrik dan lain sebagainya. Dan yang kedua, SIG juga berguna sekali pada atau bagi perhutani, tentunya untuk memantau hewan-hewan liar dan alam liar di sekitarnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen SIG. Komponen SIG terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah software, yang kedua data, yang ketiga hardware, yang keempat adalah aplikasi, dan yang kelima adalah people atau manusia. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang software. Software SIG menyediakan fungsi-fungsi dan alat-alat yang diperlukan untuk menyimpan, mengakses, dan memperhatikan informasi geografi. Seperti gambar di atas, itu adalah contoh software SIG. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Rizkia mengenai data. Saya akan menjelaskan mengenai data. Data adalah komponen yang sangat penting dalam SIG. Berikut ini adalah data input dan data output. Data input dan data output ini akan digabungkan oleh ruang data GIS dengan menggunakan DBMS untuk mengorganisasikan dan memelihara agar data mengatur data. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh GIS. Saya akan melanjutkan hubungan manusia dengan SIG. Ini adalah contoh gambar manusia sedang mengoperasikan SIG. Dapat disebutkan bahwa manusia berperan penting dalam mengoperasikan SIG, dan kalau tidak ada manusia, SIG tidak akan jalan. Kemudian dilanjutkan oleh Nirwan Andrianto. Saya akan menjelaskan tentang metode SIG. Metode SIG dibagi menjadi 2 macam, yaitu metode manual sebelah kanan dan metode otomatis sebelah kiri. Metode manual berfungsi sebagai menggabungkan beberapa data, sedangkan metode SIG otomatis telah menggunakan komputer untuk mengelola data setelah melalui digitalisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Irwansyah tentang pengembangan data.
Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya akan meneruskan presentasi tentang pengembangan SIG. Sebelum ada SIG sudah ada internet untuk menyambungkan kita dalam komunikasi, mencari informasi maupun data yang terupdate atau terbaru. Nah, di sini juga terlihat di dunia ada di tangan kita. Jadi kita beranggapan adalah raja dunia, bisa mengetahui situasi kapanpun, dimanapun, dan siapapun bisa mengakses melalui disk tersebut. Contoh pengaplikasian dari SIG untuk yang kedua menggunakan pocket PC, mengetahui lokasi kita di mana. Untuk kita misalnya bertujuan ke kota mana, tidak mengetahui jalan, bisa menggunakan pocket PC dengan aplikasi Google Maps. Itu yang di belakang itu menggunakan laptop yang mengaplikasi tentang pencarian daerah. Di sini bisa terlihat dataran warna hijau dan yang biru adalah daerah. Ini contoh video animasi dari aplikasi yang bisa. Untuk menuju ke kursor yang putih, itu tujuan kita bisa mengikuti kursor yang berwarna merah untuk menunjukkan arah jalan kita kemana agar menemukan daerah yang kita tuju. Untuk gambar berikutnya adalah satelit. Satelit juga berperan penting dalam SIG untuk mengirimkan data yang kita minta atau yang akan kita cari. Ini adalah video dari satelit tadi. Satelit ini bernama satelit Orion. Satelit ini akan digabungkan dengan satelit inti atau satelit induk agar bisa membuat disk lebih canggih dan lebih mengetahui lebih luas. Ini satelit induk dari SIG. Ini tahap penggabungan untuk satelit Orion ke satelit induknya. Semakin dekat akan semakin bergabung. Sekian untuk video yang satelit. Kali ini untuk video yang aplikasian di daerah relif bumi. Ini dari bawah terlihat lembah-lembah, perbukitan, sungai, dan ada pedesaan di sana. Semakin menjauh, semakin hanya terlihat gelombang dan gundukan bukit yang terlihat. Sungai yang terlihat seperti garis-garis yang menggabungkan antara bukit yang satu dengan bukit yang lainnya. Semakin menjauh dan seperti kereta. Kesimpulannya, SIG adalah alat modern yang ada pada zaman sekarang untuk memudahkan kita mengakses sebuah berita, informasi tanpa kita harus datang ke daerah saat dibutuhkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya dipresentasikan oleh Pak Hari. Demikian penjelasan tentang SIG yang telah kami sampaikan. Ini kami membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian yang masih belum paham tentang SIG.
Kami memberi keleluasaan untuk 3 pertanyaan. Untuk memilih waktu, kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak silakan. Sejak kapan peralatan SJ itu masuk ke Indonesia? Dan seberapa efektif data-data itu atau alat itu bisa mengakses seluruh kepentingan budaya kayak Indonesia? Tapi selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua, mungkin ada. Saya kira ada satu pertanyaan dari Bapak. Ya, untuk tanggalnya untuk masuk ke Indonesia kita tidak mencari tentang sejarahnya. Kita di sini adalah untuk pengantar dari materi SIG. Kami hanya menentukan untuk pengaplikasian Indonesia. Untuk contohnya untuk BMKG, Pak. BMKG itu Badan Meteorologi dan Geofisika memantau cuaca, bisa melalui GIS. Nah, itu bisa. Terus yang kedua, untuk yang perindustrian tadi. Perindustrian itu untuk memantau kegiatan produksi, kegiatan karyawan maupun hasilnya itu bisa didistribusikan, memantau bisa lewat GIS. Terus untuk yang pertanian ada tapi tidak menampilkan itu untuk mencari layakkah tidak tanah itu dipakai melalui GIS juga bisa. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan telah kami jawab.